Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22 sampai 24. Judul renungan kita pada hari ini adalah tidak perlu bersusah payah. Membaca nas renungan hari ini ada hal pertama yang terlintas di benak kita. Dahulu saya sempat keliru memahami ayat ini dan menganggap saya tidak perlu rajin dan bekerja keras. Toh katanya susah payah tidak menambah berkat yang telah Tuhan sediakan bagi saya. Namun setelah memahami kebenaran firman Tuhan, saya mendapati bahwa pengertian tadi itu keliru karena berkat Tuhan tidak dapat dilepaskan dari kerajinan dan kerja keras. Hal utama yang perlu kita pahami dari kata Amsal, perkataan Amsal ini adalah berkat Tuhan sebagai penentu kondisi ekonomi seseorang. Namun, faktor penentu ini tak lantas menghilangkan kewajiban untuk bekerja keras dan pentingnya ketekunan dalam bekerja. Dalam kata berkat Tuhan juga berarti kita perlu berhati-hati, karena tidak semua upaya atau bekerja keras kita pasti diberkati, terutama jika hal itu tidak berkenan di hatinya. Frasa susah payah tidak akan menambahinya. Jika kita baca dalam terjemahan Alkitab yang terbuka AYT, berarti dia tidak menambahkan kesusahan padanya. Artinya, dalam berkat yang Tuhan berikan, tidak akan disertai kesusahan hidup seperti halnya berkat menurut ukuran dunia yang dapat diperoleh dengan segala macam cara. Jadi tanpa mengabaikan pentingnya bersusah payah atau bekerja keras, mari letakkanlah pengharapan kita pada setiap hasil usaha kepada berkat dari tangan Tuhan yang pemurah itu. Ya, tanpa berkat yang Dia berikan, sekeras apapun kita berusaha, bisa jadi hasilnya tidak hanya membawa pada kekecewaan, tapi juga mengarah pada kesia-siaan. Bagian kita itu bekerja keras dan rajin, supaya melaluinya berkat Tuhan itu dialirkan. Oke, mari kita lihat pembahasannya ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Apakah ayat ini bermaksud untuk menyuruh kita tuh tidak usah kerja? Nah, mari kita lihat satu-satu ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Apa yang menggentarkan orang fasik itulah yang akan menimpa dia, tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Peran serta Tuhan dalam kekayaan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tak akan menambahinya. Ayat ini mengajarkan bahwa Tuhan memiliki peran sentral dalam menjadikan seorang itu kaya. Jangan pernah ada orang yang sombong sekali dengan mengatakan bahwa dia kaya itu hasil kerja keras dia, dan tanpa campur tangan Tuhan sama sekali. Biasanya yang mengucapkan orang ini adalah orang ateis atau orang agnostik. Orang ateis itu orang yang tidak percaya Tuhan. Orang agnostik itu adalah orang yang menunda mengambil keputusan untuk percaya atau tidak percaya karena dia tidak melihat adanya bukti yang cukup. Artinya dia tidak mengerti mana yang benar. Dia bukannya tidak mau mengakui adanya Allah, tapi dia sedang istilahnya itu tidak cukup bukti bagi dia untuk mengetahui keberadaan Allah itu ada atau tidak. Itu agnostik. Atau orang skeptis, ya sama kayak ini ya, agnostik sama ateis, yang berbicara seperti itu. Seorang yang memiliki kontrol yang besar sekali, orang yang berkuasa sekali ya, biasanya itu akan sulit sekali gitu ya, mengakui peran Tuhan itu dalam kesuksesan karirnya. Biasanya seperti itu. Karena biasa lah ya, orang kalau sudah merasa berkuasa, memiliki power, maka dia merasa bahwa segala sesuatu itu berada di dalam kendalinya. Nah, contohnya di dalam Alkitab itu adalah seorang yang bernama Nebukadnezar yang memiliki kesombongan tingkat dewa. Saudara perhatikan Daniel pasal yang keempat ayat 29-32 ya. Sebab telah lewat 12 bulan ketika dia sedang berjalan-jalan di atas istana Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Jadi fokusnya orang sombong itu selalu kepada dirinya sendiri. Raja itu belum habis bicara ya. Nanti rasanya setelah itu mau ngomong lagi ya. Tapi belum habis berbicara, terdengarlah suara dari langit. Kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dialog dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlaku, sehingga engkau mengetahui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia
dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Saudara, Nebukadnezar ini sombong tingkat dewa karena dia merasa menang perang ini, perang itu, menaklukkan bangsa ini, bangsa itu. Jadi dia merasa itu sangat-sangat superior sekali. Saudara berhati-hati dengan ketika saudara mengalami kondisi ini ya. Ketika Tuhan mengizinkan daripada saudara untuk mengalami kemenangan-kemenangan dan demi kemenangan terus-menerus, harus diimbangi dengan adanya rasa kerendahan hati dan rasa bersyukur. Sebab kalau tidak, memodelnya kayak Raja Nebukadnezar. Nanti dihukum Tuhan selama 7 masa, jadi kayak perilaku ini kayak binatang gitu. Nah, ayat-ayat tentang kesombongan ya. Dalam 1 Petrus 5 ayat 5 dikatakan, demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah pada orang-orang tua dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang merendah hati. Sungguh Anda menentang orang yang congkak, menentang orang yang model Nebukadnezar. Yakobus 4 ayat 6 juga dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang-orang yang congkak, tapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Saudara memiliki kemampuan tertentu? Yes. Apakah menurut saudara hal itu membanggakan? Oke. Tetapi satu hal yang saudara harus ingat. Segala kemampuan yang saudara miliki, itu hanyalah pemberian daripada Tuhan. Sehingga yang patut mendapatkan kemuliaan, itu hanya Tuhan sajalah. Oke, ini sikap orang kaya yang perlu ditiru. Tadi kan sikap orang kaya berkuasa yang sangat sombong. Nah, ini sikap yang perlu ditiru yaitu kita lihat dalam Kejadian 13 ayat 6-12. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka, maksudnya Abraham dan Lot, untuk diam bersama-sama sebab harta milik mereka itu sangat banyak ya. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram pada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan antara para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku jika engkau kiri aku kanan, jika engkau kanan aku kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan itu banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Saudara, sikap orang kaya seperti Abraham, jikalau ada perselisihan pun, Abraham itu mempersilahkan keponakannya itu untuk memilih tanah terlebih dahulu. Engkau kiri, aku kanan, engkau kanan, aku kiri. Seperti itu. Jadi, betapa Abraham itu memiliki hati yang legowo. Hatinya itu tidak terpaut akan harta benda. Itu yang namanya Abraham seperti itu. Nah, ayat 22 ya, yang jadi pertanyaan utama ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, sudah kita bahas panjang lebar, susah payah tidak menambahinya. Nah ini maksudnya apa susah payah tidak menambahinya? Apakah manusia itu disuruh tidak perlu kerja, dengan alasan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, atau bagaimana? Saudara, kalau kita lihat Alkitab kita ya, ada 5 ayat sedikitnya. Itu yang menunjukkan bahwa kita harus bekerja. Ayat 6, Amsal ayat 6 ayat 6 dikatakan demikian. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Jadi kata ada orang yang leha-leha terus malas-malesan, suruh belajar ambil semut. Semut itu tidak pernah henti-hentinya bekerja. Amsal 30 ayat 25, semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panasnya. Saudara, jadi ada buffer makanan yang sudah disiapkan para semut untuk makanannya di musim panas. Ada kemungkinan musim panas itu sangat terik sekali sehingga tidak memungkinkan bagi hewan seperti semut itu untuk keluar mencari makan. Itulah sebabnya mereka menimbun terlebih dahulu. Ya, ini cara kerja ini nggak cuma kerja toh, tapi kerja pakai otak. Ya, Amsal 20 ayat 13 dikatakan, janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Saudara, ini jelas dikatakan, Mbak. Orang yang tidur-tiduran, malas-malesan ya, ini itu akan semakin dekat dengan kemiskinan.
Saudara, Yesaya 3 ayat 10 dikatakan, katakanlah berbahagialah orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Saudara, yang disebut berbahagia adalah orang yang menikmati daripada hasil pekerjaannya. Itu dikatakan orang yang berbahagia. 2 Tesalonika 3 ayat 10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberikan peringatan ini kepada kamu. Jikalau seorang itu tidak mau kerja, tidak usah makan. Ini ayat firman Tuhan ya, 2 Tesalonika 3 ayat 10 ya, jelas sekali. Jadi ini 5 ayat pendukung yang mengatakan bahwa kita harus kerja. Sedangkan ayat 22b dikatakan susah payah tidak menambahinya. Maksudnya apa? Maksudnya gini ya, kita perlu tahu suatu doktrin yang mengatakan bahwa Allah itu menetapkan segala sesuatu. Tuhanlah yang menentukan tingkat ekonomi daripada ciptaannya sesuai dengan kehendaknya. Nah, susah payah yang di sini adalah susah payah yang tidak ada gunanya. Yang dimaksud adalah susah payah yang melawan dari segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Karena begini ya, apa yang Tuhan tetapkan itu pasti terjadi. Kalau Tuhan menetapkan Daud menjadi raja, mau Saul itu berusaha sak gulung koming seperti apa ya? Tidak mungkin nanti Saul itu akan menggulingkan daripada Daud. Tidak mungkin. Karena ketetapan Tuhan itu Daud menjadi raja Israel setelah Saul. Titik. Jadi mau Saul kondisi jungkir balik apa gini gitu. Jadi ya susah payah tidak akan menambahinya itu yang modelnya kayak gitu. Itu memang berkatnya ya Tuhan kepada Daud, yaitu mengangkat Daud menjadi raja nomor 2 di Israel. Raja pertama memang Saul. Nah ini ya, berlaku cemara adalah kegemaran orang bebal. Adalah suatu kebiasaan kalau orang bebal itu memiliki perilaku DNA dosa dan tidak menyesali dari segala perbuatannya. Nah, saya mau cerita ya, kisah petugas delivery McD di Korea versus konsumennya ya. Saya dapatkan informasi ini ketika saya melihat dari videonya Hansol Korea Reumit itu ya. Nah, saya cuma mencoba menceritakan kembali. Jadi, waktu itu dalam video itu terlihat bahwa seorang kayak petugas delivery-nya McD itu marah-marah gitu ya. Apa yang kamu harapkan daripada seorang petugas McD? Marah-marah gitu ya toh. Nah, ternyata usut punya usut. Si konsumennya yang pesen delivery McD ini ternyata nunggu sampai 2 jam. Nah, karena nunggu sampai 2 jam, maka yang terjadi adalah yang konsumennya tidak terima. Nah, kemudian tanya konsumennya, ini kenapa kok terlambat? Terus baik itu yang apa nih, yang mengantar McD ini hanya ngomong, ya ini dari McD-nya ordernya segitu. Jadi minta tolong Bapak tanya pada manajemen McD saja. Seperti itu ya. Kurang lebih jawabannya kayak gitulah. Nah, terus kemudian sang konsumen ini terus mendesak terus ya. Sampai akhirnya membuat daripada orang yang petugas delivery McD ini sampai marah-marah. Nah, kejadiannya itu anehnya itu di dalam rumahnya petugas delivery McD. Rumahnya konsumen itu. Gitu loh. Nah, saudara, kenapa kok konsumen ini bisa mengizinkan daripada petugas delivery McD ini bisa masuk ke rumahnya? Nah, ini tanda tanya kan? Nah, terlepas daripada itu, karena diteriak-teriaki, maka konsumen yang pesan McD ini tidak terima. Karena dia tidak terima, maka dia tuh telepon polisi. Nah, terus kemudian polisi ini datang pada hari itu juga, ini didenda. Didenda itu nggak salah 50.000 won. 50.000 won itu kalau dengan tarif orang sana sama dengan 50 rupiah kita. Bukan berarti kalau 50.000 won itu nanti dikali sama berapa ya? 12 ya. 600.000, waduh mahal sekali. Enggak. Karena kan taraf hidupnya kan juga berbeda. Nah, terus karena cuma didenda 50.000 won, maka yang terjadi adalah orang ini marah konsumennya. Tuh, masa saya dimarah-marahi kompensasinya adalah sana suruh bayar cuma 50.000 won. Kok enak? Padahal orang ini sudah dipecat dari McD. Gitu ya. Sudah tidak mempunyai pekerjaan.
Nah, orang ini kemudian menulis SMS kepada kedua orang tua daripada konsumen ini. Jadi by the way, petugas delivery McD-nya itu umur 50 tahun, yang konsumennya itu umur 30 tahun ya. Itu WA, saya minta maaf atas segala kejadian yang saya lakukan terhadap anak Anda, karena saya emosi apa gini gitu dan lain sebagainya ya. Nah, setelah itu, karena orang tuanya membalas, Bapak nggak usah ke sini untuk minta maaf karena di SMS-nya itu eh, petugas daripada delivery McD ini mau datang ke rumah orang tuanya. Tentu saja orang tuanya ketakutan tuh ya. Wah, lek datang nanti kamu ngamuk, nanti bawa apa kayak pisau apa gimana, gitu ya toh. Kan sangat-sangat menakutkan sekali, gitu. Bapak nggak usah datang ke sini untuk minta maaf, biarkan nanti diproses melalui kepolisian saja, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus yang terjadi adalah konsumennya ini tidak terima toh ya. Kok petugas delivery McD ini kok cuma diganjar 50.000 doang. Karena tidak terima, maka dia menguploadkan video di mana dia itu memvideokan ternyata peristiwa tukang delivery McD ini marah-marah pagi gitu tuh divideokan semuanya. Itu diupload di YouTube. Nah, menariknya setelah video itu diupload, itu ada komentar-komentar netizen kan biasa. Ada suatu komentar-komentar yang menyatakan gini, saya tahu kejadiannya tidak seperti itu. Yang sebenarnya bersalah adalah konsumen yang memesan daripada McD. Loh, kok seperti itu? Sebenarnya ini kan yang dimarah-marahin adalah konsumennya. Yang marah-marah adalah petugas delivery McD. Kenapa kok konsumennya yang dimarah-marahin ini malah disalahkan gitu loh. Nah, jadi ceritanya sebenarnya gini ya. Memang petugas delivery McD ini memang terlambat dalam hal mengirimkannya. Dan ketika datang dia sudah minta maaf karena lambat apa gini gitu. Nah, terus konsumennya ini ternyata eh, menjendol-jendolkan helmnya daripada petugas delivery McD ini. Jadi ditunjuk terus karena tidak terima, karena terlambat 2 jam. Nah, kemudian kenapa kok settingannya itu bisa petugas delivery McD itu masuk ke rumah konsumennya? Karena helm daripada petugas delivery McD ini diambil oleh konsumennya, dilepas, kemudian dilemparkan tak dimasukkan rumah. Terus konsumennya ini bilang gini, ya coba aja helmmu nih di sini di rumahku selama 2 jam, biar tahu rasanya. Kalau aku nunggu 2 jam, kamu juga harus nunggu 2 jam untuk helmnya. Loh, tentu saja digitukan, petugas delivery McD ini lama-lama ya marah tuh ya. Karena kalau helmnya diambil kan tidak bisa kerja. Itulah sebabnya dia marah-marah. Jadi kalau misalkan tidak ada pemicu seperti itu, marah-marahnya itu tidak mungkin sekencang itu. Nah, ternyata keadilan berpihak kepada petugas delivery McD. Atasan daripada konsumennya, bos di mana konsumennya ini kan bekerja dalam perusahaan tertentu. Terus bosnya ini kemudian tahu ceritanya sebenarnya. Dan yang terjadi adalah bosnya ini melakukan pemecatan terhadap konsumennya yang sengaja mengupload itu, tapi tidak menceritakan cerita yang dari awal yang sebenarnya. Karena cerita seperti itu diputar-putar sama dia, seolah-olah petugas delivery McD itu yang salah. Cerita bagian helm yang dilemparkan ke dalam itu tidak cerita. Itu fakta itu bisa ketahuan karena ada tetangganya yang melihat dan kemudian nulis di kolom komentarnya seperti itu. Saudara, orang seperti ini adalah orang yang bebal, orang yang berlaku cemal. Tetapi keadilan Tuhan itu tetap berpihak pada orang yang benar. Oke? Jadi konsumen yang mempermainkan petugas delivery McD itu mendapatkan balasannya ya. Petugas delivery McD-nya dipecat, konsumennya juga dipecat oleh bosnya karena ketahuan mempermainkan daripada petugas delivery McD. Jadi jangan pernah main medsos dengan tujuan untuk mempermalukan orang lain, karena suatu saat nanti Tuhan akan menghukum Anda, bumerang itu akan kembali kepada Anda dan mencelakai Anda. 24. Apa yang menggentarkan orang fasik, itulah yang menimpa dia.
Orang fasik itu sangat takut apa sih? Sangat takut kalau kebenaran itu ditegakkan. Itulah sebabnya pejuang-pejuang kebenaran itu menjadi musuh daripada orang-orang fasik. Mengapa keinginan kita seringkali tidak diluluskan? Jangan-jangan apa yang kita inginkan itu bukanlah kebenaran. Sama seperti orang fasik yang menginginkan itu bukan kebenaran, tapi kefasikan. Tetapi bukan kebenaran, tetapi hawa nafsu kita. Saudara perhatikan Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa aku nggak terima apa-apa? Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk apa? Untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya. Jadi seperti itu, jangan pernah kita berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk memenuhi segala hawa nafsu kita karena Tuhan tidak pernah menyetujui hal tersebut. Tuhan Yesus memberkati.